Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Kartika, mahasiswi Akbar Pembina tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patologi dari sistem syaraf, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik merupakan kejadian kematian sel otak karena kekurangan asupan oksigen dan juga nutrisi. Penyebab dari stroke iskemik itu ada banyak hal. Salah satunya dapat disebabkan karena trombus. Trombus adalah kebuntuan yang terjadi pada pembuluh darah di otak. Jadi, ini prosesnya terjadi di pembuluh darah di otak. Trombus ini dapat terjadi karena adanya penumpukan plak lemak di pembuluh darah di otak. Jika makin lama, lemak akan menumpuk dan menebal, serta akan membuntu aliran jalan darah. Hal tersebut bisa memicu terjadinya iskemik atau kematian sel otak karena kekurangan asupan oksigen dan juga nutrisi. Penyebab keduanya yaitu emboli. Emboli ini bisa terjadi pada pasien yang mengidap penyakit jantung. Ia akan membentuk klot di bilik atau ventrikel jantung. Jadi, apabila nanti jantung memompa, maka klot tadi bisa ikut ke aliran darah. Apabila ukuran klotnya kecil dari aliran darah, maka ia akan mengalir. Namun, bila ukuran klot tersebut lebih besar dari pembuluh darah, maka otomatis klot itu akan membuntu aliran darah. Apabila terjadi di pembuluh darah di otak, maka klot tadi akan membuluh ke aliran darah ke sel otak dan dapat menyebabkan kematian sel karena kekurangan asupan nutrisi dan juga oksigen. Jadi, stroke iskemik dapat terjadi karena dua penyebab, yaitu yang pertama trombus dan yang kedua adalah emboli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai patologi dari sistem jantung, yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu kondisi ketidakmampuan jantung untuk memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Gagal jantung ini disebabkan oleh kelemahan otot jantung sehingga jantung gagal untuk memompa darah ke seluruh tubuh secara adekuat. Adapun faktor risiko gagal jantung, yaitu penyakit jantung koroner, adalah penyakit yang disebabkan karena gangguan aliran darah menuju ke otot jantung. Gangguan aliran darah ini akan menyebabkan kurangnya pasukan darah untuk memberikan nutrisi ke organ jantung, sehingga otot jantung tidak mampu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dengan adekuat. Tekanan darah tinggi juga berperan sebagai faktor resiko gangguan irama detak jantung atau aritmia. Dan faktor resiko lain bisa karena kurang darah atau anemia, infeksi otot jantung atau miokarditis, dan kondisi kehamilan, serta penyakit lain yang bisa menyebabkan gagal jantung, seperti penyakit jantung rematik atau penyakit katup jantung. Gejala yang sering terlihat dari gagal jantung adalah sesak nafas, jantung yang berdebar-debar atau takikardi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patologi dari sistem pencernaan, yaitu gastritis. Gastritis adalah suatu kondisi di mana lapisan dalam lambung, yaitu mukosa lambung, mengalami proses peradangan sehingga menimbulkan erosi pada lambung. Secara garis besar, gastritis dibagi menjadi dua, yaitu gastritis erosif, di mana terjadi pengikisan lambung yang dapat menyebabkan terjadinya luka dan pendarahan pada lambung. Yang kedua adalah gastritis non-erosif, di mana biasanya disebabkan karena infeksi. Penyebab terjadinya gastritis meliputi penggunaan berlebihan obat-obatan yang menimbulkan iritasi pada lambung, seperti aspirin, ibuprofen, paracetamol, dan lain-lain. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat juga dipicu oleh stres dan yang berkepanjangan. Infeksi virus, bakteri maupun jamur akibat mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak matang, maupun dalam keadaan sistem imun yang menurun. Gastritis dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali, namun beberapa penderita dapat memperlihatkan gejala seperti nyeri yang dirasakan panas pada ulu hati,
yang disertai mual hingga muntah. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.